PSSI telah resmi menunjuk Jordi Cruyff sebagai Technical Director atau penasehat teknis Timnas Indonesia pada Selasa 25 Februari. Kabar cukup mengejutkan dirilis PSSI melalui Ketua Umumnya, Erick Thohir, yang menunjuk Jordi Cruyff sebagai Technical Director Timnas Indonesia. Dengan bangga kami menyambut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI yang baru, ucap Ketum PSSI. Patrick Kluivert dan Jordi saling mengenal satu sama lain. Dan ketika beliau merekomendasikan Jordi Cruyff, saya sangat bahagia. Pengalaman beliau sebagai pemain dan pelatih akan sangat penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia, tambahnya. Erick Thohir sangat senang karena bisa mendatangkan sosok yang terkenal karena filosofi total football tersebut. Terus terang mendatangkan sosok sekualitas Jordi tidak mudah, kata Erick. Jadi hal ini harus sangat diapresiasi karena Jordi sangat serius untuk majukan sepak bola kita, imbuhnya. Saya baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Jordi Cruyff sendiri bukanlah orang sembarangan di dunia sepak bola. Nama belakangnya sudah membuktikan bahwa dia berasal dari keluarga otak dari filosofi sepak bola dunia yang terkenal. Jordi Cruyff merupakan putra dari Johan Cruyff, pemain dan pelatih tersohor yang menerapkan filosofi sepak bola total. Football yang membidani lahirnya berbagai filosofi sepak terkenal seperti tiki taka. Sebagai pemain, Jordi mengawali karier di Ajax Amsterdam, kemudian mengawali debut profesional bersama Barcelona pada 1994. Kemudian, ia pindah ke Manchester United memenangi Premier League dan bermain leg di La Liga pada 1999-2004. Di karier manajerial, Jordi memang jarang memiliki pengalaman berlatih, namun ia kerap menjadi strategic advisor atau bahkan direktur teknis. Pada jabatan ini, Jordi berpengalaman di AEK Larnaca, Siprus, Maccabi Tel Aviv, Israel, dan Barcelona, Spanyol. Tangan dingin Jordi sebagaimana ayahnya juga diharapkan bisa menularkan filosofi total football ke sepak bola Indonesia. Salah satu figur yang terus kita coba bangun yaitu di sisi technical. Kedatangan Jordi diharapkan memberi masukan dan arahan untuk membesut sepak bola Indonesia bersama direktur teknis yang akan ditunjuk kemudian. Hal itu akan difokuskan mengenai metodologi pelatihan, pengembangan grassroots, jenjang karir pemain elit, dan pengembangan sistem teknis secara keseluruhan. Saya sangat semangat, ujar Jordi Cruyff setelah resmi jadi penasehat teknis Timnas Indonesia. Saya tidak sabar untuk bercerita mengenai pengalaman saya dan juga untuk berbagi pengetahuan saya untuk memajukan level sepak bola Indonesia. Talenta sudah ada, dengan struktur yang baik dan dukungan yang tepat, kita bisa mencapai capaian yang hebat di panggung dunia, tambahnya. Jordi Cruyff menjelaskan bahwa dia siap untuk membantu PSSI. Apalagi, dia memiliki banyak pengalaman dan ini akan coba dimanfaatkan dengan baik. Tentunya butuh kerja keras ekstra agar sepak bola Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan. Bagaimana membangun metodologi untuk kepelatihan, mengoptimalkan pemain dari tingkat yang amatir ke profesional, roadmap, talent pool tim nasional. Setelah ditunjuknya Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, yang masih menjadi sorotan dan pertanyaan besar netizen Indonesia sampai saat ini adalah, siapa yang akan mengisi posisi Direktur Teknik PSSI? Sebelumnya kabar Direktur Teknik PSSI yang baru bakal diperkenalkan muncul pada akhir Februari ini. Namun, hingga saat ini belum juga ada sosok yang bakal mengisi posisi itu. Erick Thohir pun mendapatkan pertanyaan soal siapa sosok Direktur Teknik PSSI yang baru, setelah memperkenalkan Jordi Cruyff. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengakui bahwa sebenarnya PSSI masih melakukan pencarian. PSSI tak ingin nantinya mereka justru kewalahan akibat standar tinggi yang diterapkan oleh sosok Direktur Teknik baru. Oleh karena itu, PSSI memilih berhati-hati untuk merekrut Direktur Teknik. Dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara seperti apa rancangan besar dia. Termasuk juga membantu pencarian technical director dan mereview semua tentu kepelatihan yang ada di tim BTN, tim nasional. Ini kami sedang cari, ujar Erick Thohir kepada awak media Jakarta Selasa 22 Februari. Jadi sebelumnya sempat ada figur-figur yang saya kira mendekati dan akan kami rekrut, tetapi intinya kami hati-hati, ucapnya. Mantan pemilik Inter Milan itu menekankan bahwa dia tak ingin nantinya PSSI justru mengalami kesulitan sendiri. Jangan sampai kami kumpulkan nama-nama besar tetapi ternyata kami belum siap bekerja dengan nama-nama besar itu, jelasnya. Menteri berusia 53 tahun tersebut mengaku bahwa nantinya Jordi Cruyff juga akan membantu PSSI mencarikan sosok yang tepat untuk menempati posisi itu. Menurutnya, mantan pemain Barcelona dan Manchester United tersebut adalah sosok yang sangat detail.
Ya, memang Jordi coba membantu memberikan masukan secara teknis dan coba mengembangkan filosofi sepak bola kita, termasuk nanti mencari dirtek, tutur Erik. Karena dengan posisi hari ini, kami tidak merekrut individu untuk sekadar bergabung tanpa membuat tim yang baik, pungkasnya. Saya baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Indra Syafri tak akan melatih timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Pasalnya, sudah ada Gerald van den Burg yang menjadi juru taktik. Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Indra Syafri akan tetap ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games 2025. Pernyataan tersebut pun membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Indra Syafri akan menukangi timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Padahal PSSI baru memecat Indra Syafri dari kursi kepelatihan timnas U20 Indonesia pada Minggu 23 Februari. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut dipecat dari kursi kepelatihan setelah timnas U20 Indonesia gagal lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia dipastikan tersingkir di Piala Asia U20 2025 setelah kalah 2 kali beruntun dari Iran, 3-0, dan Uzbekistan, 1-3. Donitri Pamungkas DKK hanya mampu meraih 1 poin seusai menahan imbang Yaman 0-0 dalam laga terakhir penyisian grup C Piala Asia U20 2025. Dengan hasil itu, PSSI pun melakukan evaluasi kepada sang pelatih yang gagal membawa timnas U20 Indonesia lolos ke babak perempat final ajang tersebut. PSSI sebelumnya telah mengumumkan Gerald van den Burg menjadi pelatih timnas U23 Indonesia yang bakal dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Erick Thohir pun akhirnya menjawab dengan jelas terkait posisi Indra Syafri yang tak akan mengambil alih timnas U23 Indonesia. Saya rasa tadi sudah saya jawab bahwa kita lepas Coach Indra Syafri dari U20, ujar Erick. Kalau ditanya tim pelatih untuk timnas U20, kita belum ada, dan kalau bicara SEA Games itu kan kita bicara multi-event, yang memang pendanaannya full dari pemerintah, tambahnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa langkah yang diambil PSSI sebelumnya terkait melepas Indra Syafri itu memang sudah secara profesional. Ini karena Indra Syafri juga tak mampu membawa timnas U20 Indonesia meraih hasil maksimal di Piala Asia U20 2025. Untuk itu, setelah melakukan evaluasi, pihaknya pun memutuskan mengambil langkah tersebut. Jadi saya melihat langkah-langkah yang kemarin kita lakukan, harus kita lakukan. Memang itu kita bagian dari kita profesional, melakukan tentu review, tegas Erick Thohir. Tentu kita lihat apakah nanti pemerintah juga dengan reviewnya apakah akan mengirim tim sepak bola, ataukah ada kebijakan tertentu, katanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas U17 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia dipastikan bakal tampil di Piala Asia U17 2025 yang bergulir di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Saat ini tim asuhan Nova Arianto ini diketahui tengah menjalani persiapan menuju Piala Asia U17 2025 tersebut. Timnas U17 Indonesia dalam ajang ini bergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Untuk pertandingan Piala Asia U17 2025 ini juga merupakan ajang buat kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Oleh karena itu, Timnas U17 Indonesia minimal harus finish di posisi runner-up grup C, apabila ingin lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, tim yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dipastikan bisa tampil dalam ajang yang bakal berlangsung di Qatar pada 5-27 November 2025 mendatang. Tim yang lolos ke perempat final berhak tampil di Piala Dunia U17 2025, karena FIFA menambah peserta di ajang tersebut. Dengan peluang besar yang ada ini, Erick Thohir pun berharap timnas U17 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Fisik mereka sangat. Ini karena ia tak ingin melihat kegagalan kembali terjadi di skuad merah putih setelah timnas U20 Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia U20 2025. Menurut Erick Thohir, kegagalan tersebut membuat banyak pihak kecewa. Memang banyak pihak yang kecewa dengan kita tidak masih Piala Dunia U20.
ujar Erick Thohir kepada awak Mediata Jakarta Selasa 25 Februari. Tetapi, sebenarnya kita sudah berupaya maksimal, tetapi hasilnya belum ada, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa kegagalan tersebut tak boleh menurunkan semangat tim. Oleh karena itu, Erick menekankan agar skuad Garuda Asia bisa mempersiapkan diri dengan baik. Saya coba bawa nanti sampai di tes selanjutnya di bulan. Saya merasa bangga kesempatan. Apa yang berbeda saat kamu di Bogor atau di Bali? Dengan harapan Zahabi Goli dan kawan-kawan nantinya bisa meraih target untuk tampil di Piala Dunia U17 2025. Apakah itu menurunkan kemauan kita di U17 masuk Piala Dunia? Tidak, tegas Erick. Kita tentu harus tetap agresif. Kita harus mencoba mengejar target Piala Dunia, katanya. Erick Thohir bahkan mengaku telah menelpon pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto. Ia mengaku telah berbicara soal target dengan mantan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior tersebut. Erick Thohir mengaku bahwa PSSI memang mengharapkan tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Akan tetapi, ia tak ingin ini menjadi beban untuk timnas U17 Indonesia. Saya sudah telepon Coach Noah. Coach, ini loh, kita sudah serius, sudah lakukan ini, tapi jangan jadikan pressure, tutur Erick. Harus berbuat yang terbaik, harus kita mencapai target yang ada, tegasnya. Sampai setahap kedua dan kita buat di Yogyakarta dan fokus kita aja.